Perayaan Idul Adha tinggal menghitung hari, suasana di kota Samarinda pun mulai semarak dengan kehadiran sapi-sapi kurban. Di beberapa titik, terlihat sapi-sapi kurban dengan berbagai ukuran dipajang di lapak penjualan. Di tahun ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKP Kota Samarinda memastikan kesiapan hewan kurban di Samarinda. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Samarinda, Mas Kurin. Kita melakukan mitigasi dengan Nusa Tenggara Timur NTT dari zona hijau. Jadi setiap sapi datang kita vaksin dalam waktu 8 jam kita selesaikan, paparnya hari ini, Senin 10 Juni 2024. Berdasarkan data yang ia catat, diperkirakan sekitar 11.000 ekor sapi kurban dari NTT telah masuk ke Samarinda. Sedangkan data hewan kurban dari Sulawesi belum dapat dipastikan lantaran tidak tercatat dalam sistem lalu lintas hewan. Kami mengetahui data dari yang memohon vaksin, jadi kami tahu sapi mana yang dari karantina, tutup Mas Kuri. Disebutkan Mas Kuri, sebanyak 5.250 sapi yang berasal dari NTT dipastikan sudah tervaksin. Terkait dengan pemantauannya, pihaknya juga menggelar pelatihan dan edukasi manajemen kurban di beberapa masjid yang ada di kota Samarinda. Kita ada surat edaran tentang pemantauan penyakit hewan menular strategis menjelang Idul Adha. Petugas juga sudah melakukan pemeriksaan rutin kesehatan. Ungkapnya, tak sampai di situ saja. Selanjutnya pemantauan hewan kurban juga akan digencarkan pihaknya dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD dan Satpol PP Samarinda. Rencana kami lakukan di Kamis 13 Juni 2024 mendatang, gabungan di beberapa titik dan pasar hewan, tutur Mas Kuri. Lanjut Mas Kuri, setiap masjid dan penyelenggara kurban wajib memperhatikan surat keterangan kesehatan hewan SKKH yang diterbitkan oleh Pemkot Samarinda. Mengingat SKKH ini merupakan bukti bahwa hewan kurban telah diperiksa dan dinyatakan bebas dari penyakit menular. Jadi, kalau nggak ada SKKH jangan dibeli. Kami tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diinginkan menyangkut penyakit, ucapnya. Di samping itu juga, Mas Kuri mengatakan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan ISPI Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia dan PDHI Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk melakukan pemantauan pasca penyembelihan hewan kurban. Pemantauan ini dilakukan dari hari penyembelihan hingga hari tasrik. Di tempat-tempat penyembelihan, kita melakukan pemantauan di organ. Nanti juga kita menetapkan target sasaran sampling, karena ada 432 masih terdaftar untuk melakukan pengujian organ, ungkap Mas Kuri. Terakhir, DKP Samarinda juga mewanti-wanti masyarakat agar berhati-hati dalam memilih hewan kurban, terutama terkait pengangkutannya. Karena bukan hanya lewat laut, ada yang lewat kargo yang muatannya tak terukur. Kondisi lemah sapi saat itu bisa berpotensi tertular. Itulah yang kita jaga, tutupnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.